Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini untuk penyampaian materi matematika kelas 5 perkalian pecahan persen dan pembagian pecahan. Nah, kita masuk ke poin perkalian pecahan persen. Pada perkalian pecahan desimal, kamu mengubah pecahan desimal terlebih dahulu menjadi pecahan biasa sebelum dikalikan. Apakah hal yang sama juga berlaku pada perkalian pecahan persen? Untuk mengetahuinya, amatilah contoh penyelesaian perkalian pecahan persen berikut ini dengan saksama. Ayo amati. Perhatikanlah dua cara penyelesaian perkalian pecahan persen. 25% dikali 20%. Nah, ini 25% dikali 20% sama dengan 25/100 kali 20/100. Pecahan persen itu diubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, maka ditulis 25% dikali 20/100 sama dengan 25 dikali 20/100 dikali 100. Nah, kita gunakan aturan perkalian pecahan biasa. 25 dikali 20 sama dengan 500 per 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Hasil perkalian tersebut dapat disederhanakan menjadi beberapa bentuk pecahan. Jika dinyatakan dalam pecahan biasa, 500/10.000 tadi sama dengan 1/20. Disederhanakan ya, dibagi berapa? Sama-sama penyebut dan pembilang sama dibagikan. Nah, hasilnya 1/20. Itu pecahan biasa. Sedangkan jika dinyatakan dalam pecahan desimal, 500/10.000 sama dengan 5/100 sama dengan 0,05. Dua angka di belakang koma per 100. Itu yang dinyatakan dalam pecahan desimal. Sedangkan yang dinyatakan dalam pecahan persen, 500/10.000 sama dengan 5/100 sama dengan 5%. Jadi hasil perkalian 25% dikali 20% adalah 1/20 atau 0,05 atau 5%. Nah, sekarang kita lanjut ke poin pembagian pecahan. Pembagian bilangan pecahan prinsipnya hampir sama dengan perkalian bilangan pecahan, yaitu tidak perlu menyamakan penyebut dari masing-masing pecahan. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari pembagian pecahan, baik pada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, maupun persen. 1. Pembagian pecahan biasa. Sebelum mempelajari pembagian pecahan lebih lanjut, alangkah baiknya kamu memahami terlebih dahulu artinya dari pembagian.
Untuk itu, simaklah penjelasan berikut ini dengan saksama. Nah, ayo menyimak baik-baik penjelasan untuk mencari jawaban soal nanti ya. Carilah hasil pembagian pecahan di bawah ini. A. 6/7 dibagi 3. Nah, jawabannya 6/7 dibagi 3 sama dengan 6/7 dibagi 1/3. Kenapa? Mungkin anak-anak bertanya, mengapa jadi 3/1? Karena 3/1 sama dengan hasilnya 3 dibagi 1 menjadi 3. Sama dengan 6/7 tadi dibagi, sekarang diubah dari perkalian. Nah, 6/7 dikali tadi 3/1 dibalik menjadi 1/3. 1/3. Pembilang jadikan penyebut, penyebut jadikan pembilang. Nah, jadi 1/3 sama dengan, nah 1/3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 7 dibagi 1 sama dengan 7. Nah, artinya 2/7. Nah, untuk contoh yang kedua, 3/4 dibagi 3/5 sama dengan 3/4. Kita pindahkan. Nah, bagi tadi diubah jadi kali. 3/5 kita balik menjadi 5/3. 5/3 karena dari 3/5 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 3 sama dengan 3 kali 5 berarti 15 per 4 kali 3 12 sama dengan 5/4. Nah, 5/4 itu kita sederhanakan. Dibagi berapa? 15 dibagi 3. Hasilnya 5. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka menjadi 5/4. Sama dengan 1/4. Karena 5/4 itu kita ubah ke pecahan campuran. 5/4 atau 5 dibagi 4 dapat 1, sisanya 1. Jadi 1/4. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anak. A. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut ini. 1. 24% dikali 1/3. Nah, kamu selesaikan untuk mencari jawabannya. Ada ibu minta 3 jawaban ya. Diubah ke pecahan biasa, diubah ke pecahan desimal, diubah ke pecahan persen. Berarti ada 3 jawaban untuk yang nomor 1. Sekarang yang B, selesaikanlah pembagian pecahan di bawah ini. 1. 6/5 dibagi 3. Nah, selamat bekerja.
Sekian pembelajaran matematika hari ini. Selamat belajar.